Mas Fadli, sebelum melanjutkan bagaimana pengawasan yang harus dilakukan saat rekapitulasi suara, kita melihat juga ini saat ini Caimin juga nampaknya sudah akan menggunakan hak pilihnya, memperlihatkan kepada masyarakat yang juga hadir di TPS tersebut surat suara yang sudah ia pegang dan akan masuk ke dalam bilik suara. Ini beberapa surat suara yang sebelumnya memang sebenarnya untuk para pemilih harus diperhatikan ya. Sebelum kita mencoblos, pastikan dulu surat suara yang Anda pegang ini memang benar-benar surat suara yang masih clear. Belum ada coret-coretan, tidak ada coblosan sehingga bisa kita gunakan dan nanti setelah kita gunakan bisa dianggap sah di situ. Nah, ini Caimin nampaknya sedang mencet ya. Surat suaranya apakah sudah tercoblos atau belum? Apakah ada coretan atau belum? Ya, karena nanti akan ada 5 surat suara, termasuk ini Ratih, ini bagi Anda pemirsa yang baru akan mencoblos atau memberikan hak suaranya, TPS ini dibuka pukul 7.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Pasti yang menjadi pertanyaan publik adalah soal formulir C6. Kalau berdasarkan peraturan dari KPU, disebutkan bahwa C6 ini merupakan formulir pendaftaran atau formulir pemberitahuan resmi dari KPU yang berisikan mengenai tanggal dan juga waktu serta tempat pencoblosan. Ini biasanya didapatkan H-3 sebelum pemungutan suara atau pencoblosan. Tapi kalau belum dapat, ini bisa langsung menuju ke TPS di hari H dengan membawa EKTP dan nanti akan dicocokkan oleh petugas KPPS dengan DPT yang telah tersedia. Ini atau berdasarkan peraturan dari KPU. Ya, juga bahwa KPU juga kemarin sempat menjelaskan untuk Anda yang juga ingin mencoblos bisa juga cek DPT online. Jadi secara digital Anda bisa menggunakan cek DPT online dan juga Anda bisa mengetahui di mana TPS tempat Anda nanti akan memberikan suaranya. Oke, kalau kita melihat ini juga aktivitas dari masing-masing capres dan juga cawapres. Di TPS tempat Anies Baswedan terlihat aktivitasnya juga sudah belum terlihat ya ada Anies Baswedan di sana. Tapi sudah ada persiapan, Ratih? Sudah ada persiapan namun. Itu di TPS dari atau tempat Anies Baswedan nanti akan memberikan suaranya. Kalau kita melihat juga bergeser, Ratih, ini di wilayah Semarang, Jawa Tengah, di mana ini kegiatan atau visual yang Anda lihat ini merupakan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang akan memberikan hak suaranya di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Ini menarik, Ratih. Kenapa kalau kita melihat misalnya di battleground atau medan pertempuran di Jawa Tengah, ini kan Ganjar Pranowo memberikan hak suaranya di Semarang, Jawa Tengah, sementara Gibran memberikan hak suaranya di Solo, Jawa Tengah. Jawa Tengah kita tahu selama ini dikenal sebagai banteng atau kandang banteng ya, alias penghasil suara terbesar bagi PDI Perjuangan di pemilu. Misalnya di pemilu legislatif 2019 PDI mengantongi 128 kursi, dari jumlah itu 26 diantaranya disumbangkan oleh Jawa Tengah. Nah, apakah kemudian nanti suara di battleground Jawa Tengah ini akan berpengaruh signifikan terhadap masing-masing, baik itu Gibran ataupun Ganjar ataupun Anies? Nah, ini yang akan menjadi pertaruhan nanti. Selain itu juga kita sekali, Ratih. Betul sekali, Vita. Selain itu juga kita memantau lagi ini aktivitas dari masing-masing capres dan juga cawapres. Muhaimin Iskandar ini sudah masuk ke dalam bilik suara dan akan memberikan hak pilihnya. Kemudian kita bergeser di TPS tempat Mahfud MD. Kita juga akan menantikan ya bagaimana pergerakan dari capres dan juga cawapres nomor urut 02 yang juga akan memberikan hak suaranya pada hari ini. Kalau kita melihat kemudian di TPS Mahfud MD tempat berada, yakni di TPS 106 Padukuhan Kabupaten Sleman yang juga sudah terlihat aktivitasnya, dan kita masih menantikan satu paslon lagi yang juga belum terlihat bagaimana aktivitasnya pada pagi hari ini. Oke, kita langsung menuju ke Mas Fadli lagi, Ratih, untuk melanjutkan dialog sambil kita menunggu nanti pemungutan suara dari masing-masing capres dan juga cawapres. Silakan Mas Fadli, tadi bisa dilanjutkan mengenai kompleksitas pemilu ini, baik itu Pileg maupun Pilpres, ini kan sangat kompetitif ya. Itu seperti apa yang harus kita kawal atau kita cermati dalam prosesnya? Iya, untuk pemilu legislatif itu kan sebetulnya dengan sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih punya kesempatan langsung, Mbak, untuk mencoblos siapa caleg yang mereka inginkan. Sehingga itu akan mempengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif nanti di lembaga DPR, DPRD sampai tingkat kabupaten kota. Nah, jadi kompetisi di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah seru sebetulnya dibandingkan kompetisi pemilu presiden. Dalam pemilu legislatif, kompetisi itu tidak terjadi hanya antar partai politik untuk mendapatkan kursi, tapi juga antar caleg di internal partai politik.
Jadi kalau partai politiknya kemudian sudah mendapatkan kursi, itu layer kompetisi pertama. Layer keduanya adalah kursi itu untuk siapa. Nah, itu pertarungan di internal partai politik, di dalam caleg yang ada dalam partai politik itu akan jauh lebih tajam biasanya gitu. Nah, tapi kalau melihat untuk di tahun ini sendiri, Mas Fadli melihatnya seperti apa? Akan seperti apa nantinya? Ya, pasti kontestasinya juga akan jauh lebih sengit ya. Karena partai politiknya bertambah di pemilu 2024 ini. Ada 18 partai politik nasional, bahkan kalau di Aceh itu ada 24 karena ditambah dengan 6 partai politik lokal. Sehingga tingkat kompetisi untuk mendapatkan kursi legislatif itu pasti akan lebih tinggi. Nah, di tingkat nasional misalnya ada Partai Umat, partai yang baru ya, beberapa partai politik yang sebelumnya sudah pernah ikut pemilu tapi belum mendapatkan kursi semacam PSI, Perindo, Partai Garuda dan lain-lain, itu juga akan membuat persaingan memperebutkan kursi lembaga legislatif juga akan semakin sengit. Ditambah juga ada figur-figur baru kan, caleg-caleg yang baik caleg yang baru terjun ke politik tapi punya kapabilitas yang besar, punya nama yang besar, termasuk juga caleg yang kemudian pindah partai. Itu juga akan mempengaruhi tingkat kompetisi antar Tapi caleg. sudah cukupkah untuk di tahun ini masing-masing peserta pemilu, baik caleg-caleg tersebut juga memberikan informasi, dalam arti masyarakat kita ini sebenarnya karakternya memilihnya lebih kemana sih, personalnya kah? Atau memang kemarin KPU mengatakan bahwa beberapa pemilih ini justru memilih hanya capresnya, DPD-nya dikosongkan, kemudian DPRD-nya dikosongkan. Berarti itu menandakan apa sebenarnya? Ya, pengalaman pemilu 2019 persis seperti yang Mbak Rati bilang. 2019 itu lebih dari 11 juta surat suara pemilu DPR itu menjadi surat suara tidak sah. Karena itu? Sebabnya berbagai macam. Salah satunya tadi itu. Surat suaranya tidak dicoblos. Karena bagi mereka ya sudah selesai memilih presiden sudah. Ya selesai. Yang lain namanya terlalu banyak, mereka susah untuk mencari siapa yang akan dipilih. Dan mereka juga mungkin tidak kenal satu persatu. Betul, tidak kenal. Akhirnya ya sudah dilipat lalu dimasukkan ke kotak suara. Dan itu jadi tidak sah ya? Jadi tidak sah. Oke, nah Mas Fadli, tadi menarik, ada hal yang belum tergali. Kalau tadi dalam proses pencoblosan atau pemungutan suara ini yang kemudian harus dicermati juga adalah soal penghitungan suara. Potensi-potensi seperti apa yang bisa terjadi nanti ketika pemilu ini? Karena kan setiap pemilu pasti kompleksitasnya beda-beda ya. Kalau konteks pemilu ini? Penghitungan yang rawan itu sebetulnya penghitungan suara pemilu legislatif, Mbak. Sebab penghitungan suara pemilu legislatif itu baik DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota kan dihitung belakangan. Nah, penghitungannya pun rumit. Nah, harus dilihat juga rumit itu surat seperti suara apa, caleg Mas atau surat Fadli? suara pileg. Tapi tahan dulu ya, kita juga menyaksikan dulu ini Muhaimin Iskandar sudah mulai memasukkan surat suaranya yang tadi sudah dicoblos di bilik suara. Ia juga memperlihatkan kepada para awak media yang memang berada di lokasi. Kita nantikan juga bagaimana capres dan juga cawapres lainnya dalam memberikan hak suaranya, surat suaranya. Ini termasuk juga yang harus dicermati dulu, Rati. Kalau kita bicara soal pemungutan suara, ini kan jadi pertanyaan kapan hasilnya ini akan ditetapkan. Nah, pihak dari Ketua KPU Hasyim Asyari sempat menyebutkan bahwa dalam peraturan KPU, pemirsa, KPU ini memiliki waktu maksimal 35 hari pasca pemungutan suara atau pencoblosan itu akan diumumkan atau ditetapkan siapa capres dan juga cawapres yang memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Artinya maksimal adalah tanggal 20 Maret. Nah, yang Anda saksikan saat ini merupakan kegiatan atau kehadiran dari Anies Baswedan beserta dengan keluarga di wilayah Lebak Bulus, Jakarta. Ini akan menjadi TPS dari Anies Baswedan. Kalau kita berkaca juga, ini menarik ya, Rati, Mas Fadli dan juga pemirsa, di wilayah Jakarta Selatan ini kalau kita berkaca di Pilgub DKI Jakarta 2017, ini juga dimenangkan oleh Anies Sandi, waktu itu bertarung bersama dengan Ahok Jarot. Apakah kemudian ini akan berpengaruh terhadap Pilpres di tahun 2024? Itu yang menarik untuk disoroti, Rati. Ya, seperti kita tahu bahwa Anies Baswedan ini menggunakan hak pilihnya di TPS 60 Lebak Bulus, kemudian Caimin ini juga menggunakan hak pilihnya di TPS 03 di Jalan Kemang Raya. Nampaknya Caimin sudah selesai memberikan hak pilihnya, juga menunjukkan jarinya kepada pemirsa bahwa sudah menggunakan hak pilih. Kita nantikan Anies Baswedan saat ini juga sedang mendaftarkan diri atau mengecek
kemudian juga akan diberikan surat suara, dan juga nantinya akan digunakan oleh Anies Baswedan. Kita ingatkan juga kepada pemirsa, hari ini masih ada kesempatan sampai dengan pukul 1 kita menggunakan hak pilih kita. Nantinya untuk di wilayah DKI Jakarta Anda akan mendapatkan 4 surat suara, kemudian untuk di luar DKI Jakarta akan mendapatkan 5 surat suara. Dipastikan dulu sebelum kita mencoblos memang surat suara tersebut benar-benar clear, dan kita mencoblos dengan sesuai yang sudah diarahkan KPU, mencoblos di dalam kolom, mencoblosnya tidak lebih dari sekali, sehingga surat suara kita, dan mencoblos tidak hanya untuk surat suara presiden dan juga wakil presiden, tapi juga untuk 4 surat suara lainnya, sehingga bisa dianggap sah nantinya suara kita bisa dihitung dalam pemilu 2024. Oke, yang menarik juga Rati kalau kita bicara soal pemungutan suara, selain tadi yang ditetapkan oleh KPU, tentu nanti kita akan menunggu hasil resmi dari KPU. Ini maksimal akan diumumkan 20 Maret 2024 karena sesuai dengan peraturan KPU 35 hari pasca pemungutan suara, pemirsa. Tapi menjadi pertanyaan adalah, ini kan setelah nanti ditutup pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, itu akan diadakan oleh sejumlah lembaga survei, itu adalah quick count atau hitung cepat. Nah, hitung cepat ini pemirsa, apakah bisa menggambarkan dan juga mencerminkan akankah Pilpres pada tahun ini berlangsung 1 atau 2 putaran? Itu yang akan kita tunggu bagaimana hasil dari quick count nanti, karena itu menurut peraturan 2 jam nanti ya setelah penutupan di pemungutan suara di TPS. Biasanya ya. Iya, Rati. Ya. Mas Fadli, tapi kalau melihat untuk rekapitulasi sendiri agak challenges ya. Padahal kita tahu bahwa di tahun ini juga KPU juga menggunakan Sirekap. Selain juga perhitungan manual, juga nanti ada perhitungan melalui aplikasi tersebut begitu ya. Apakah ini nantinya bisa keluar perhitungan lebih cepat juga? Karena biasanya kan kita sudah tahu ada dari berbagai macam lembaga yang juga mengeluarkan hasil quick count 2 jam setelah penutupan TPS, nampaknya juga sudah keluar. Nah, nanti untuk rekapitulasi suara akan seperti apa? Ya, ada hal prinsip dulu yang perlu dibedakan ya. Pertama, proses penghitungan manual itu akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai tingkat RI. Sedangkan rekapitulasi yang nanti akan di Sirekap yang akan dibuat oleh KPU itu bukan penghitungan resmi, tapi hanya alat bantu yang kemudian dijadikan sebagai ruang bagi KPU untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana sebetulnya perkembangan atau hasil penghitungan suara di TPS. Nah, kita berharap jangan sampai Sirekap ini juga jadi kontroversi baru dalam penyelenggaraan pemilu. Kenapa memang ya, Mas? Sebab kalau nanti misalnya Sirekapnya terlalu banyak yang gagal mengunggah, kemudian ternyata banyak yang tidak bisa mengupload, atau Sirekap tidak bisa dibuka, itu akan jadi problem lagi. Nah, kita berharap mudah-mudahan Sirekap ini betul-betul bisa menjadi informasi yang lebih cepat bagi publik untuk menjaga dan mengawal hasil pemilu yang perlu kita tunggu pengumuman resminya sampai nanti sekitar 20 Maret 20 Maret itu maksimal. Tapi begini Mas Fadli, sebelum sampai ke proses rekapitulasi, tadi ada hal yang belum tergali lagi. Mas Fadli kan menyampaikan bahwa yang perlu dikawal ini adalah soal penghitungan suara. Kalau kompleksitas di pemilu ini karena serentak, jadi kan untuk penghitungan suara di pemilihan legislatif ini cukup rumit sekali. Nah, itu seperti apa Mas penjelasannya, termasuk soal pilpresnya ya? Jadi belum dijelaskan lengkap. Ada fenomena yang selalu menjadi kerawanan dalam pemilu legislatif itu, kalau ada calon anggota legislatif yang mendapatkan suara kecil, tapi kemudian kalau suara itu digeser ke calon yang lain, dan itu bisa berbuah kursi kepada calon yang diberikan suara ini, itu biasanya terjadi manipulasi suara seperti itu. Nah, itu akan rawan terjadi kalau kemudian proses penghitungan suara pemilu legislatif itu, apalagi DPRD kabupaten kota, sudah terjadi larut malam. Nah, itu kalau di TPS. Nah, hal yang sama juga akan terjadi dan punya kerawanan di proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, Mbak. Karena di tingkat kecamatan itu prosesnya sudah ada di dalam ruangan, yang ada itu adalah Panwascam, PPK, PPS, nanti saksi peserta pemilu. Nah, kalau misalnya dalam hitung-hitungan seorang caleg atau seorang saksi partai politik, kalau misalnya ada pergeseran suara, itu akan membuahkan kursi misalnya, baik antar partai atau di internal partai, kita perlu waspada, itu akan terjadi. Manipulasi suara itu yang harus kemudian pergeseran suara ya? Antar partai atau pergeseran suara antar caleg. Nah, termasuk misalnya kalau nanti ada partai politik yang rasa-rasanya tidak lagi punya chance untuk mendapatkan kursi, tapi kan mereka punya pemilih. Nah, kalau suara itu digeser ke partai politik lain, tapi itu bisa mempengaruhi konfigurasi perolehan kursi, itu perlu diwaspadai. Dan di beberapa
praktik persidangan di Mahkamah Konstitusi Ya. ketika ini dibawa ke persoalan hukum, itu terjadi. Oke, Nah, ini praktik-praktik seperti itu terjadi. Manipulasi suara nanti akan kita dalami, kita berdua dalami Mas. Soal manipulasi suara ini biasanya konteksnya seperti apa dan bentuknya itu seperti apa?